wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Nindya Praja Adam Arzal Akbar, NPP 300636. Pada video yang saya buat ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi atau memberikan opini terhadap pentingnya evaluasi kinerja. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pentingnya evaluasi kinerja, marilah membahas pengertian evaluasi kinerja lebih mendalam. Evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dari seorang atau aparatur baik secara individu dan juga organisasi. Namun, tidak hanya berhenti di situ saja. Evaluasi kinerja yang benar juga harus dilakukan secara sistematis. Dengan penilaian yang sistematis, maka penilaian juga akan lebih memiliki dasar dibandingkan dengan hanya membahas kinerja secara umum saja. Hasilnya adalah bisa tahu apa saja yang dibutuhkan oleh seorang aparatur atau pegawai untuk hari-hari ke depan. Selain itu, setiap aparatur atau pegawai juga menjadi lebih tahu apa tanggung jawab mereka. Ditambah lagi, mereka juga tahu apa saja yang harus diperbaiki dalam proses pekerjaan mereka agar bisa memberikan performa yang terbaik. Setiap evaluasi kinerja sudah pasti memiliki tujuan. Apa saja tujuannya? Yang pertama adalah evaluasi kinerja dapat menjadi medium untuk meningkatkan kinerja aparatur atau pegawai sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan sejak awal. Selanjutnya yang kedua adalah evaluasi kinerja bisa memberikan peluang besar karyawan untuk bercerita terkait apa saja yang bisa diubah di dalam organisasi pemerintahan. Aspirasinya setiap aparatur atau pegawai memang harus didengarkan. Jangan sampai organisasi pemerintahan tidak peduli dengan sikap aparatur atau pegawai karena itu bukanlah hal yang bagus. Dan yang ketiga adalah evaluasi kinerja mampu memberikan pengakuan hasil kerja dari setiap aparatur atau pegawai, khususnya yang berprestasi. Ini juga bisa membuat aparatur atau pegawai lainnya termotivasi untuk melakukan yang lebih baik daripada sebelumnya. Aparatur atau pegawai yang memiliki kinerja kurang bagus juga bisa tahu terkait apa saja yang harus dilakukannya. Selanjutnya yang keempat adalah evaluasi kinerja bisa membuat aparatur atau pegawai tahu apa potensi yang dimilikinya. Setiap masukan dan saran yang diberikan bisa membuatnya maju terus menggali potensi. Hasilnya pun juga bagus bagi organisasi pemerintahan tersebut atau yang bersangkutan. Dan yang terakhir yang kelima adalah evaluasi kinerja juga bisa melihat lebih dalam terhadap strategi yang telah dilakukan. Dari sana, maka bisa ada perubahan yang membawa dampak lebih baik. Masuk ke pembahasan utama, mengapa evaluasi kinerja itu penting? Sebagai suatu organisasi pemerintahan, sebaiknya pihak manajemen melakukan penilaian kinerja untuk kinerja yang telah dilakukan oleh para pegawainya. Penilaian ini dilakukan untuk melihat kekurangan, kelebihan, kesalahan, serta hal lain yang bisa mempengaruhi pekerjaan aparatur atau pegawai yang akan dikerjakan ke depannya. Selain itu, evaluasi kerja juga bisa digunakan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang kurang atau tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan maupun kondisi organisasi saat itu. Dari evaluasi kinerja akan didapatkan dua hasil, yaitu hasil positif dan hasil yang negatif. Hasil positif dari evaluasi kinerja akan dipertahankan dan di-upgrade untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya. Sedangkan hasil yang negatif dari evaluasi kinerja akan dibahas untuk kemudian dibuang atau diperbaiki. Melihat hal itu, maka evaluasi kerja aparatur atau pegawai menjadi satu hal yang wajib dilakukan oleh organisasi pemerintahan. Terdapat alasan lain mengapa evaluasi kinerja itu penting. Di antaranya adalah yang pertama, mengetahui kesalahan atau masalah yang harus diperbaiki. Salah satu tujuan utama dari dilakukannya evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan dari kebijakan atau langkah pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak organisasi maupun dari pihak aparatur atau pegawai itu sendiri. Jadi, diharapkan kedua belah pihak menemukan titik temu dan mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Selanjutnya yang kedua adalah melakukan perbaikan pola kerja yang sesuai. Evaluasi kinerja bisa digunakan untuk melakukan perbaikan pola kerja
yang dirasa tidak sesuai dengan standar ketetapan dari organisasi atau untuk mendapatkan pola kerja baru bagi karyawan yang lebih efektif dan efisien. Sebagai contoh, pekerjaan yang biasanya dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan ternyata setelah dievaluasi bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu dengan aturan dan pola kerja yang baru. Selanjutnya yang ketiga adalah memberikan penghargaan pada pihak aparatur atau pegawai yang berprestasi. Evaluasi kinerja tidak hanya digunakan untuk memperbaiki cara kerja pihak aparatur atau pegawai. Di sisi lain, evaluasi kerja juga bisa digunakan untuk memberikan penghargaan kepada pihak aparatur atau pegawai perusahaan yang berprestasi dan memberikan kinerja yang baik. Dengan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, karyawan akan merasa lebih dihargai kinerjanya oleh instansi atau organisasi pemerintahan. Hal tersebut juga bisa menjadi pacuan untuk pihak aparatur atau pegawai lain untuk bekerja lebih giat agar bisa merasakan penghargaan yang diberikan organisasi di kemudian hari. Selanjutnya yang keempat adalah membantu dalam mengembangkan organisasi. Evaluasi kerja bisa digunakan untuk mengembangkan organisasi dengan cara memperbaiki kinerja dari karyawan atau aparatur yang ada di organisasi pemerintahan tersebut dengan cara mengetahui poin-poin mana sajakah yang harus memperbaiki dalam kegiatan evaluasi kinerja. Suatu organisasi dapat membuat kebijakan baru ataupun rencana kerja baru yang bisa mengembangkan dan membuat perusahaan menjadi lebih baik lagi. Kegiatan evaluasi kerja aparatur atau pegawai memang sangat penting untuk dilakukan demi keberlangsungan organisasi pemerintahan. Hal ini dilakukan agar organisasi pemerintahan dapat mencapai target yang telah ditentukan dalam perusahaan serta mendapatkan SDM yang berkualitas. Selain itu, dengan adanya evaluasi kerja, maka pihak organisasi dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan organisasi pemerintahan maupun aparatur atau pegawai dari organisasi pemerintahan yang kemudian bisa membantu organisasi tersebut untuk memberikan reward ataupun punishment bagi aparatur atau pegawainya. Dan yang kelima adalah mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan pelatihan aparatur atau pegawai. Setelah evaluasi kinerja dilakukan, organisasi dapat mengetahui lebih mendalam apa saja kelebihan dan kelemahan aparatur, juga aspek yang perlu dipertahankan, diperbaiki maupun dikembangkan lebih lanjut. Dari data tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi apa saja kebutuhan pengembangan dan pelatihan aparatur. Penyelenggaraan program pengembangan dan pelatihan sangat penting untuk mendorong kinerja aparatur, tidak hanya memperluas wawasan, tetapi juga mengasah berbagai keterampilan yang berdampak positif bagi pengembangan karir aparatur. Setelah mengikuti program tersebut, organisasi pemerintahan tentu berharap aparatur bersedia memberikan kontribusi maksimal sehingga kinerja organisasi pun meningkat. Selanjutnya yang keenam adalah instrumen penting dalam upaya pelindungan hukum untuk organisasi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja juga bisa menjadi dasar pemutusan hubungan kerja. Situasi tersebut dapat terjadi jika aparatur melakukan kesalahan fatal, melanggar peraturan, tidak memenuhi kewajiban, atau mempunyai masalah lain yang berdampak negatif pada organisasi. Memastikan hasil evaluasi kinerja tersimpan rapi dalam dokumen penting untuk dilakukan. Dokumen tersebut akan menjadi instrumen penting yang bisa memberikan perlindungan hukum pada organisasi. Ketika ada mantan pekerja atau aparatur datang untuk menggugat organisasi, kita bisa memakai dokumen bersangkutan sebagai bukti sah untuk kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Sebenarnya, mengapa evaluasi kinerja itu penting? Menurut pandangan atau opini saya, tidak lain atau tidak bukan adalah untuk mengetahui kesalahan atau kekurangan dari kebijakan atau langkah pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak organisasi dari pihak aparatur ataupun pegawai. Mungkin demikianlah tanggapan yang saya berikan terhadap pentingnya evaluasi kinerja yang terjadi di Indonesia. Apabila dirasa pandangan, tanggapan, atau opini saya ini kurang tepat, mohon untuk diberikan pencerahan dan pembelajarannya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Adam Arjal Akbar. Sekian dan terima kasih.